Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, how are you today? Kami dari kelompok 6 kelas 9A ingin memperkenalkan diri. Saya Jaza Nisna. Saya Dinda Dwi Bestari. Saya Lady Arja Fiaska. Saya Azifah Mulia Ramadan. Dan saya Ria Putasari. Mari ikuti keseruan kami di study tour kali ini. And yes, this is our vlog video. Sebelum melakukan pemberangkatan, kita terlebih dahulu melakukan sholat sunnah safar. Nah, sholat sunnah ini dikerjakan ketika seorang muslim akan bepergian. Ibadah yang satu ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Nabi SAW tidak tinggal di suatu tempat kecuali beliau meninggalkan tempat tersebut dengan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Hakim. Karena kita akan melakukan perjalanan yang cukup jauh, kita diperbolehkan untuk menjamak dan qashar sholat. Apa itu sholat jamak dan qashar? Sholat jamak adalah mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu, yakni sholat zuhur dengan sholat asar atau sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat qashar adalah memendekkan atau meringkas jumlah rakaat pada sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu sholat zuhur, asar, dan isya. Seseorang boleh melakukan qashar bila perjalanan sudah mencapai 84 mil atau 16 farsak atau 2 marhalah. Berikut biodata tentang Raden Ainul Yakin atau bisa disebut Raden Paku. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Kabupaten Banyuwangi, Indonesia. Meninggal tahun 1506 di Giri, Kebomas, Gresik. Dimakamkan di Masjid Sunan Giri, Indonesia. Orang tuanya adalah Maulana Ishak dan juga Dewi Skardado. Anak dari Sunan Giri adalah Sunan Kidur Siti Rohbayat. Kehadiran masjid ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah penyebaran agama Islam di daerah Gresik, terutama yang dilakukan oleh Raden Ainul Yakin alias Raden Paku, salah seorang dai wali songo yang bergelar Sunan Giri. Ia mendapatkan gelar Sunan Giri karena menempatkan lokasi masjid dan pesantrennya di sebuah daerah perbukitan yang cukup tinggi, yang dalam bahasa Jawa disebut Giri, yang berarti gunung. Memang benar, untuk mencapai lokasi masjid itu kita harus menapaki jalan mendaki sejauh kurang lebih 1 km. Cukup melelahkan, tetapi bagi mereka yang tidak kuat jalan kaki, tersedia andong atau yang bisa kita sebut delman yang tarifnya 40.000. Ojek sepeda motor pun akan siap mengantar Anda ke lokasi dengan tarif 10.000. Masuk ke lokasi masjid, kita dihadang oleh sekitar 6 blok pemakaman yang terletak di kiri dan kanan pintu gerbang, juga di sisi tangga menuju masjid. Sedangkan makam utama tempat Sunan Giri dimakamkan terletak di area sebelah kiri masjid. Kalau mau dihitung, barangkali ada sekitar 300 makam di sekitar kompleks Sunan Giri itu. Bentuk nisannya nyaris sama dan tanpa nama, terbuat dari batu hitam yang banyak digunakan untuk membuat candi atau arca di zaman kejayaan Hindu dan Buddha. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku, kelahirannya dianggap membawa petaka berupa wabah penyakit di wilayah Belambangan Pasai, sehingga Dewi Skardado dipaksa Prabu Menak Sembuyung ayahnya untuk membuang Raden Paku yang masih bayi. Akhirnya dia pun membuang putranya ke Selat Bali. Kemudian Raden Paku ditemukan oleh sekelompok awak kapal yaitu Sadar dan Sobir. Bayi tersebut kemudian dibawa ke Gresik. Saat tiba di Gresik, Raden Paku diangkat menjadi anak dari saudagar kapal, yakni Nyai Gede Pinati. Karena ditemukan di laut, Raden Paku saat itu dinamakan Joko Samudro.
Ketika Joko Samudro sudah remaja, dirinya diperintahkan oleh ibunya untuk berguru kepada Sunan Ampel. Setelah tidak lama mengajar Raden Paku, akhirnya Sunan Ampel mengetahui siapa sebenarnya Joko Samudro yang sesungguhnya. Sehingga Joko Samudro bersama Sunan Bonang dikirim menuju Pasai untuk mendalami ajaran Islam. Setelah sampai di Pasai, mereka diterima oleh Ishak, yaitu ayah Joko Samudro sendiri. Disinilah Joko Samudro mengetahui nama dia yang sesungguhnya, yaitu Raden Paku, Raden Ainul Yakin. Raden Paku juga telah mengetahui asal mula dirinya kenapa dibuang dari Blambangan. Sebelum videonya ditutup, kita jajah dulu gak sih? Thank you for watching. That's all from us. We hope the information we provide can be useful, more or less. Sorry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.